Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Aulia Lestari. Di sini saya akan bercerita mengenai kisah teladan 25 nabi, yaitu kisah Nabi Daud alaihi salam. Nah, dalam cerita ini saya akan menggunakan teknik read aloud. Sebelum ke cerita, mari kita perhatikan dahulu cover dari buku cerita ini. Lihat, di sini tempatnya ada banyak pasir, ada piramida. Terus pakaiannya seperti ini. Kira-kira ini di daerah mana ya? Nah, ini ada di daerah timur seperti Arab Saudi, terus Yerusalem dan lain sebagainya. Terus di sini ada beberapa orang. Yang pertama ini ada orang yang memakai baju seperti mau perang dan membawa pedang juga. Siapa ya dia? Terus di sini ada orang yang tidak terlihat wajahnya, tapi membawa tongkat dan ketepel. Siapakah dia ya? Terus di sini ada dua orang yang sedang tertawa, seperti tertawa jahat, seperti tertawa bahagia karena orang lain kesusahan. Terus yang satu orangnya membawa pedang. Siapa ya? Dan ada satu lagi. Ini orangnya memakai apa ini? Memakai apa ya? Apa namanya? Ini memakai pelindung kepala, juga membawa sebuah pedang. Dia juga kayak siap-siap mau perang. Kira-kira dia siapa ya? Nah, sepertinya semua orang ini ada di dalam kisah Nabi Daud alaihi salam. Kalau kalian penasaran, mari kita simak baik-baik ceritanya ya. Baik teman-teman, sekarang kita akan bercerita mengenai kisah Nabi Daud alaihi salam. Kita buka dulu ya bukunya. 1, 2, 3. Tada. Nah, di sini terdapat gambar banyak orang-orang dan bangunannya masih bangunan-bangunan pada zaman Rasulullah. Kita baca ya. Nabi Daud alaihissalam berasal dari kota Bethlehem, Yerusalem. Ia masih keturunan Nabi Ishak alaihissalam dari bangsa Israel. Bangsa Israel pada saat itu lemah sehingga kerajaan Talut atau Saul membutuhkan dukungan dari rakyatnya untuk memperkuat pertahanan militernya. Ternyata teman-teman, Nabi Daud itu berasal dari Yerusalem. Dan Nabi Daud masih keturunan para nabi, yaitu dari Nabi Ishak alaihi salam, bangsa Israel. Tapi pada saat zaman Nabi Daud, bangsa Israel itu lemah sehingga mudah sekali dijajah oleh bangsa lain. Dan kerajaan Talut menyuruh atau mewajibkan, menginginkan rakyatnya untuk memperkuat pertahanan militernya. Kita buka lagi ya. Nah, di sini ada seorang laki-laki udah berjanggot seperti udah tua. Terus di sini ada seorang laki-laki lagi tetapi tidak terlihat wajahnya. Siapa ya? Kita baca dulu ininya. Walaupun Nabi Daud alaihissalam masih muda, ayahnya memerintah dia untuk ikut bergabung ke militer untuk membantu pasukan perang kerajaan Talut atau Saul, bertugas memberikan informasi kepada musuh, keadaan musuh, dan melaporkan informasi itu kepada ayahnya. Nah, ternyata teman-teman, ini itu ayahnya Nabi Daud alaihissalam. Dan ini Nabi Daud alaihissalam. Nah, pada saat itu Nabi Daud usianya masih muda, tetapi sudah diperintahkan oleh ayahnya membantu
kerajaan Talut dalam mencari informasi keadaan musuh dan memberikan informasi tersebut kepada ayahnya. Nah, selanjutnya ini ada dua orang yang ketakutan, dan ini ada dua orang yang seperti orang jahat yang kejam yang tertawa karena orang lain ketakutan. Siapa ya? Kita baca ya teksnya. Suatu hari pasukan Talut atau Saul berhadapan dengan tentara Jalut yang kuat dan kejam. Ternyata ini pasukan Talut dan ini pasukan Jalut yang kuat dan kejam. Panglima tentara Jalut menantang tentara Talut untuk bertarung 1 lawan 1. Nah, jadi tentara Jalut menantang tentara Talut untuk berperang 1 lawan 1. Tapi lihat, tentara Talut terdiam, tidak ada yang berani bertarung dengan si raksasa. Tetapi tentara Talut ini ketakutan karena tentara Jalut itu kejam, kuat, dan seperti raksasa katanya. Terus ini di sini, ini ada kayak seorang raja ya, duduk di kursi pakai yang kayak gini. Terus ini kayak seperti penjaga si rajanya. Kira-kira siapa ya ini? Nah, sang raja sampai menawarkan hadiah kepada tentaranya bahwa siapa saja yang berani bertarung dengan Jalut akan menikah dengan putrinya yang cantik. Tetapi tentara Talut masih diam dan takut dengan tantangan itu. Nah, ini Raja Talut menawarkan kepada pasukannya kalau ada yang berani melawan tentara Jalut akan dinikahkan dengan anaknya si raja ini yang cantik katanya. Tapi tidak ada yang berani, masih tidak ada yang berani melawan tentara Jalut yang kejam. Kita buka lagi. Hingga seorang pemuda menyatakan berani bertarung dengan Jalut. Semua tentara Talut menggelengkan kepala, musuh menertawakannya. Lalu sang raja berkata, "Tentaraku yang berani, jika kau ingin bertarung maka lakukanlah. Semoga Allah melindungimu dan menambah kekuatan kepadamu." Nah, jadi ternyata ada seorang pemuda yang berani melawan tentara Jalut. Tetapi pasukan-pasukan Talut yang lain malah menggelengkan kepalanya, kayak yang tidak percaya bahwa pemuda itu bisa melawan tentara Jalut. Terus si raja yang tadi mendoakan si pemuda tersebut supaya dapat mengalahkan tentara Jalut. Siapa ya pemuda itu? Kita buka lagi ya. Akhirnya mereka mulai bertarung. Nabi Daud alaihissalam berhasil mengalahkan Jalut. Ternyata anak muda itu adalah Nabi Daud alaihissalam, dan Nabi Daud berhasil mengalahkan tentara Jalut tersebut. Kemenangan itu membuat Nabi Daud alaihissalam dikenal di seluruh Israel. Tuh, karena Nabi Daud berhasil mengalahkan tentara Jalut, jadi Nabi Daud terkenal, diketahui oleh banyak orang di seluruh Israel. Namun popularitasnya tidak membuat Nabi Daud alaihissalam takabur. Nah, hal itu tidak membuat Nabi Daud alaihissalam menjadi sombong, menjadi takabur. Ia pergi ke tempat yang jauh dan terus memuliakan kebesaran Allah. Nah, Nabi Daud walaupun sudah terkenal, Nabi Daud tetap mengesahkan Allah, tetap merendahkan diri kepada Allah, tidak sombong. Seperti itu. Dimanapun Nabi Daud berada, selalu memuliakan kebesaran Allah, sehingga ciptaan Allah seperti tanaman, burung-burung, binatang buas, bahkan gunung-gunung menyahuti suara zikir Nabi Daud alaihissalam yang merdu. Nah, Nabi Daud ini
selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun, sehingga para penghuni dunia, para penghuni alam semesta ini ikut menyahuti zikir Nabi Daud alaihissalam karena zikirnya yang sangat merdu. Lihat ini, ada gambar burung, ini ada gambar hewan-hewan, ini ada gambar Nabi Daud. Keikhlasan Nabi Daud alaihissalam serta keindahan suara dalam zikirnya membuat burung-burung, binatang buas turut serta dalam berzikir. Nah, jadi pada saat Nabi Daud berzikir, burung, binatang buas dan yang lainnya ikut berzikir karena Nabi Daud ikhlas dalam berzikirnya. Terus itu adalah mukjizat Allah kepadanya. Allah juga memberkati dia dengan kemampuan mengerti bahasa burung-burung dan binatang-binatang. Ternyata Nabi Daud juga dimukjizati oleh Allah mengerti bahasa burung-burung dan binatang-binatang. Kemudian ini, Nabi Daud semakin mencintai Allah dengan berpuasa setiap hari berselang hari lain. Ia adalah seorang nabi yang sangat suka menjalankan puasa dan berdoa di waktu sepertiga malam. Jadi Nabi Daud adalah nabi yang senang sekali beribadah kepada Allah. Dia selalu berpuasa satu hari selang satu hari. Jadi satu hari puasa, satu hari enggak, satu hari puasa, satu hari enggak. Terus dia juga sering melaksanakan sholat di waktu malam atau di waktu sepertiga malam. Terus orang-orang menghormati dan menyukai Nabi Daud alaihissalam karena kebaikan hatinya dan juga keindahan suara zikirnya. Nah, jadi Nabi Daud dihormati dan dicintai oleh rakyatnya, oleh sesama manusia karena beliau baik hati dan juga zikirnya yang merdu. Penghormatan dan kecintaan orang-orang kepadanya membuat Raja Talut menjadi iri kepadanya. Raja Talut takut tahta dan kerajaan itu akan berpindah ke tangan Nabi Daud alaihissalam. Ternyata dengan penghormatannya orang-orang kepada Nabi Daud, Raja Talut takut akan tahta kerajaannya berpindah kepada Nabi Daud alaihissalam. Raja Talut mulai berencana menyingkirkan Nabi Daud alaihissalam. Ia memerintah Nabi Daud alaihissalam untuk menghadapi tentara Kanaan yang telah berkumpul dan akan menyerang kerajaannya. Jadi Raja Talut ini menyuruh kepada Nabi Daud untuk memerangi, melawan tentara Kanaan. Terus Nabi Daud alaihissalam diperintahkan agar melawan pasukan Kanaan dan tidak kembali pulang sebelum memenangkan perang. Jadi Nabi Daud tidak dibolehkan pulang sebelum Nabi Daud memenangkan perang tersebut. Kemudian yang terakhir, Nabi Daud alaihissalam tahu ini hanya sebuah strategi saja untuk menyingkirkan dirinya. Musuh akan membunuhnya dalam peperangan besar. Nah, jadi Nabi Daud sudah mengetahui ini adalah rencananya dan bahwa musuhnya akan menyingkirkan Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam berdoa kepada Allah. Ia memimpin pasukannya dengan menghadapi pasukan Kanaan. Mereka bertempur dan Allah memberi mereka kemenangan. Kemudian Nabi Daud alaihissalam kembali ke kerajaan Talut dan dipilih menjadi raja. Dan ternyata pada saat perang itu, pasukan Nabi Daud alaihissalam memenangkan perangnya. Kemudian Nabi Daud dan pasukannya kembali ke kerajaan dan Nabi Daud diangkatlah menjadi seorang raja. Nah, begitulah cerita tentang Nabi Daud alaihissalam. Jadi nilai-nilai yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Daud alaihissalam bahwa kita dalam keadaan sesuatu tidak boleh melupakan Allah dan harus hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita dikenal oleh orang lain, kebaikan kita diketahui oleh orang lain, kita tidak boleh merasa sombong, merasa kita yang paling bisa, tapi kita harus
merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan kita melakukan hal seperti itu, hal kebaikan itu, kita tidak akan bisa melakukannya. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tidak boleh lupa akan zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita dan yang menciptakan kita semua. Nah, itulah cerita Nabi Daud. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.